Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiul Hidayah dengan nomor NIM 8564756686. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mengurutkan struktur sistem pencernaan pada manusia. Oke. Pada sistem pencernaan manusia terjadi sebuah proses pencernaan. Nah, proses pencernaan itu ada dua jenis. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik, dan yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi. Perbedaannya yaitu yang pertama, proses pencernaan secara mekanik yaitu proses di mana makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi ini adalah proses di mana makanan diproses melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Nah, di sini saya mempunyai sebuah gambar sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada gambar di sini sudah ada nama-namanya. Yang pertama, ada bagian pertama yaitu mulut. Nah, ini gambar mulut. Mulut ini merupakan salah satu sistem pencernaan yang penting. Dan ini ada kelenjar ludah. Turun lagi ke bawah, yang di sini adalah kerongkongan. Ini kalau kita di sini ya, ini namanya kerongkongan. Nah, ini fungsinya untuk kayak meremas makanan. Nah, selanjutnya di sini ada lambung. Nah, di sini lambung. Bawahnya lagi ada pankreas. Pankreas. Ini. Selanjutnya ada usus besar. Sebelah sini ada gambar hati berwarna merah. Nah, selanjutnya lagi yang berwarna hijau ini namanya kantung empedu. Selanjutnya adalah usus halus. Nah, ini. Bawahnya lagi ada rektum. Rektum ini sebelum anus. Nah, letaknya di bagian sini. Dan yang terakhir adalah anus, tempat pembuangan sisa-sisa makanan tadi. Nah, inilah sistem pencernaan pada manusia, dimana ini gambar yang utuhnya. Nah, di belakang saya terdapat beberapa gambar, dimana gambarnya dibagi lagi gitu per bagian. Ada gambar mulut ya. Nah, di sini yang pertama ada bagian mulut. Bagian mulut itu terdapat gigi. Nah, ini gigi, kemudian lidah, dan ada kelenjar ludah. Nah, pada mulut ini berfungsi sebagai tempat makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di mulut ini terjadi proses pencernaan secara mekanik, di mana dilakukan oleh gigi, dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim amilase. Nah, gigi ini berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Nah, selanjutnya ada gambar kerongkongan. Nah, ini dia letak faring dan esofagus. Nah, tenggorokan dan kerongkongan. Sedangkan yang tenggorokan ini adalah faring. Faring ini adalah tenggorokan, dan esofagus ini adalah kerongkongan. Nah, makanan ditelan dari mulut
kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Ini kerongkongan dan diteruskan ke tenggorokan, kemudian dari tenggorokan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, atau yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Dan nomor 3, yaitu bagian ketiga adalah bagian-bagian lambung. Nah, di lambung itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada otot sphincter atas untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Dan yang kedua, fundus berbentuk seperti jubah, letaknya di atas badan lambung. Lanjut lagi yaitu kardiak, bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Nah, berarti ini kardiak ini dia berhubungan dengan si esofagus tadi atau si kerongkongan. Nah, selanjutnya ada badan lambung. Ini badan lambung. Bagian bawah sini, bagian ini namanya pilorus, terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Sebuah terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Kemudian ada otot sphincter bawah untuk mencegah makanan dari lambung tadi sembarangan masuk ke usus halus. Selanjutnya ada letak pankreas, hati, dan kantung empedu. Nah, bisa dilihat dari gambar ada beberapa bagian. Yang pertama ada hati, dan yang ini adalah pankreas, dan yang berwarna hijau ini adalah kantung empedu. Hati ini adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan yang diperlukan dalam proses pencernaan. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lasitin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Nah, selanjutnya adalah bagian usus halus. Pada bagian-bagian usus halus ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama duodenum, jejunum, ileum, dan usus halus. Nah, ini dia. Usus halus itu merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Berarti letaknya usus halus ini di antara lambung dan usus besar. Kemudian bagian-bagian usus besar. Bagian-bagian usus besar ini terdapat kolon dasar, kolon dasar, kolon turun, rektum, anus, umbai cacing, ileum, kolon naik. Begitulah. Nah, selanjutnya adalah usus besar. Pada usus besar ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada umbai cacing. Nah, itu ini. Ada kolon naik, ada ileum, dan kolon dasar, kolon turun, rektum, dan yang ini adalah anus, tempat mengeluarkan kotoran sisa makanan, atau bisa disebut dengan feses. Nah, di sini kolon-kolon tadi itu tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Dan untuk rektum, yaitu sebagai tempat penyimpan feses sementara waktu. Jadi sebelum feses dikeluarkan dia disimpannya di sini sementara waktu. Nah, itu dia bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya urutkan. Mohon maaf bila ada suatu kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi atau yang saya coba dalam pemenuhan tugas kuliah ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.